Baik, syukran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka mengkaji ilmu, dan ini jadwalnya dimajukan, alhamdulillah di hari Sabtu. Sebelumnya hari Minggu biasanya di awal bulan, ya cuman tidak masalah, kan tetap kita sama-sama bisa belajar. Dan insya Allah tema kita pada pagi hari ini itu adalah kunci sukses dakwah, ya. Salah satu kunci sukses dakwah itu yaitu dengan cara memadukan keyakinan dan ikhtiar. Bagaimana kita memadukan keyakinan dan ikhtiar kita sebagai pengemban dakwah. Insya Allah. Saya izin share screen. Sudah muncul ya? Ya. Baik. Jadi tema kita pagi hari ini, salah satu kunci sukses dakwah itu adalah memadukan keyakinan dan ikhtiar. Ya, karena memang kadangkala kita sebagai seorang manusia, terlebih lagi seorang muslim, wabil khusus lagi sebagai pengemban dakwah, ini masih tercampurkan, ya, masih terbingungkan kadangkala antara keyakinan dan ikhtiar. Di sisi lain biasanya kita sangat-sangat yakin, tetapi kok kayaknya nggak berhasil gitu. Di sisi yang lain pula, kita itu sudah ikhtiar, tapi merasa kok juga belum berhasil. Nah, jadi ada dua sisi yang kita masih belum memahami gitu. Apa kurangnya, apa salahnya gitu. Apakah kita kurang yakin? Apakah juga ikhtiar kita yang kurang? Nah, ini kita ingin memahami bagaimana sukses dakwah itu, dan ini juga bisa kita terapkan di dalam hal yang lain, ya. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita, mungkin di dalam aktivitas sehari-hari, bagaimana kita bisa sukses, ya. Nah, maka ukuran sukses itu apa nanti kita akan bahas. Nah, dalam aktivitas dakwah tentu kita memerlukan keyakinan yang kuat, ya. Ini sudah sangat hal yang wajib dan penting gitu, ya. Karena sesuatu itu ya butuh keyakinan. Keyakinan yang kuat maka akan mendorong segala macam bentuk aktivitas kita. Nah, namun tidak cukup kita itu bertopang kepada keyakinan tetapi tanpa ada ikhtiar. Nah, maka di sisi lain ada masalah ikhtiar yang harus dilakukan, ya. Ada upaya, ada proses, ada langkah-langkah yang harus kita capai, yang harus kita lakukan. Nah, namun kita sebagai seorang manusia, ya, punya kelemahan. Ini sering berkomentar, sudah ikhtiar kok tidak berhasil, ya kan. Sudah berusaha kok kayaknya gagal, sudah begini kok tidak mencapai sesuatu yang kita yakini. Atau sebaliknya, keyakinannya sudah sangat yakin tapi menganggap dirinya tidak berhasil. Tapi menganggap diri kita itu belum sukses. Menganggap diri kita gagal, padahal keyakinannya sudah sangat yakin. Nah, oleh karena itu penting kita memahami bagaimana memadukan kedua hal ini, ya, antara keyakinan dan ikhtiar kita sebagai seorang manusia, termasuk sebagai seorang muslim dan pengemban dakwah. Dan ini bisa kita aplikasikan di dalam hal-hal yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kunci sukses dakwah yang pertama itu adalah keyakinan. Dan tidak hanya dakwah, namun juga dalam berbagai hal kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Salah seorang ulama, ya, menyatakan, naja awwalu hazil ummati bil yakin.
Jadi umat ini yang pertama telah sukses karena keyakinan mereka. Jadi kesuksesan itu dapat kita raih kalau memang kita itu yakin. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau kita ingin mencapai sesuatu kita sendiri saja tidak yakin gitu. Nah itu dipastikan sudah gagal di awal, ya. Karena keyakinan sudah tidak ada. Wah nggak yakin nih kita bisa sukses. Ah itu udah gagal itu. Makanya yang penting yakin dulu. Karena itulah kunci pertama kita sukses. Nah namun keyakinan yang seperti apa yang harus kita bangun, yang harus kita tumbuhkan. Nah keyakinan yang paling penting, yang paling utama, yang paling sangat eh, besar pengaruhnya di dalam aktivitas dakwah kita, dan keyakinan ini yang tidak boleh padam, ya. Keyakinan ini pula yang menjadi sumber, ya, energi kita di dalam aktivitas dakwah itu, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha segalanya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dengan kuat gitu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha segalanya. Nah, ini menjadi energi yang sangat besar yang harus kita miliki sebagai seorang pengemban dakwah. Nah, termasuklah diantaranya juga kita meyakini perkara-perkara yang gaib. Yang itu memang kadang Allah tampakkan hikmahnya, Allah tampakkan kejadiannya. Kadang-kala juga hanya orang-orang yang khusus Allah tampakkan, namun di sisi lain juga kadang tidak ditampakkan. Nah, namun kita meyakini ada perkara itu. Nah, Rasulullah SAW itu insya Allah, ya, sudah Allah tampakkan perkara-perkara yang gaib. Wabil khusus Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasul ditampakkan bagaimana gambaran surga dan neraka. Dan ini bulan Sya'ban, alhamdulillah. Bulan Rajab kemarin kita memperingati Isra Mi'raj. Ya, di sana Rasulullah digembirakan. Nah, para ulama juga menjelaskan Isra Mi'raj itu atau bulan Rajab itu adalah bulan kita itu menanam. Sementara Sya'ban ini bulan menyirami apa yang kita tanam. Kita merawat apa yang kita tanam. Nah, panennya nanti di bulan depan itu yaitu bulan Ramadan. Nah, semoga kita semua sampailah di bulan Ramadan itu. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi kunci sukses pertama sebagai seorang pengemban dakwah yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segalanya, juga keyakinan pada perkara yang gaib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keyakinan 100% bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha segalanya, dengan keyakinan ini, maka yang harus muncul dalam diri kita, yang harus muncul dalam sikap kita sebagai pengemban dakwah, yaitu kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran 100% dalam seluruh urusan kita. Apapun urusannya itu. Baik itu pekerjaan, baik itu bisnis kita, atau aktivitas kita yang lain, apalagi aktivitas dakwah. Keyakinan ini yang harus kita tanamkan. Ketika kita sudah meyakini 100% bahwasanya Allah adalah zat yang maha segalanya, maka Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi sandaran kita 100%. Nah, jadi tidak boleh aktivitas ibadah misalnya 100%. Tetapi dalam kerjaan kita tidak menyandarkan kepada Allah 100%. Kita masih mempercayai perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam bisnis juga begitu. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah itu zat yang maha segalanya 100%, maka seharusnya bisnis kita sandarkan kepada Allah juga 100%. Nah, yang paling penting ya kita menyandarkan aktivitas dakwah ini, ya, menjadikan Allah itu sebagai zat yang maha segalanya itu 100% pula. Karena aktivitas yang sangat penting dan mulia yaitu dakwah tidak mungkin kalau tidak bersandar kepada zat yang maha segalanya ini. Perkara-perkara lain saja kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, menyandarkan ini yang sangat luar biasa harus kita tanamkan pada diri kita. Bagaimana Allah zat yang maha segalanya ini? Nah, Allah punya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka kita harus sadar dan harus tahu dan juga harus memahaminya. Jadi kalau kita merasakan kesulitan hidup, ya, maka kita harus bersandar kepada Allah bahwasanya Allah adalah Maha yang melapangkan, Al-Basit. Jadi merasa sempit, yang merasa sulit hidupnya, kita bersandar kepada Allah. Bahwasanya Allah adalah Al-Basit, yang Maha melapangkan. Ketika kita merasa rezeki kita sulit, rezeki kita kok seret, rezeki kita kok tidak banyak, maka kita bersandar kepada Allah, bahwasanya Allah adalah zat yang Maha Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Nah, ini kita baru rezeki sulit saja biasanya sudah mulai pusing dan bingung. Dan ini biasanya ditimpakan kepada pengemban dakwah memang. Karena cobaan pengemban dakwah itu yang luar biasa. Ya insya Allah guru-guru kami, ya, baik di ngaji subuh dan di tempat yang lain, itu memahami rezeki itu tidak beriringan dengan aktivitas dakwah biasanya begitu. Jadi luar biasa. Nah dan cobaan, ya, itu datang biasanya dari rezeki juga. Gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kadang kala diberi sedikit merasa problem, jadi masalah, diberi banyak juga masalah. Gitu. Jadi sama-sama cobaan, dapat sedikit cobaan, dapat banyak juga cobaan. Ketika dia sedikit rezekinya, dia izin tidak dakwah, ya, dia izin mau bekerja untuk mencari rezeki. Gitu. Nah sekali sudah banyak rezekinya, dia juga izin mempertahankan rezekinya yang banyak itu. Jadi rezeki sulit itu jadi masalah, rezeki banyak juga jadi masalah. Nah oleh karena itu, maka kita harus memahami bahwasanya Allah adalah zat yang maha segalanya. Jadi kita harus bersandar kepada Allah, baik rezeki kita sedikit maupun rezeki kita banyak. Nah kita memahami, ya, kita yakin Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki. Jadi rezeki kita banyak itu karena Allah, rezeki kita sedikit juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu pula ketika kita menghadapi jalan buntu di dalam urusan kita. Kita menghadapi tembok, benteng, ya, atau halangan yang menghambat urusan kita. Dan urusan tadi macam-macam. Ada urusan pribadi, ada urusan pekerjaan, ada urusan bisnis, termasuk ada urusan dakwah. Maka kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha segalanya, dan Allah adalah zat yang maha membuka jalan buntu tersebut. Al-Fattah. Ya. Nah, kita bersandar kepada Allah apabila ada jalan buntu. Ketika kita tidak dihargai dan dihormati orang lain, khususnya para pengemban dakwah yang sering mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, mendapatkan cobaan, ya, dari orang-orang lain misalnya, maka kita bersandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah adalah zat yang maha memuliakan. Jadi kita itu mulia karena Allah, kita hina juga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersandar kepada Allah itu seperti itu. Jadi kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita tidak mudah pula untuk membanggakan diri sendiri. Ya Allah adalah Al-Mu'izz, zat yang maha memuliakan. Termasuk ketika kita merasa menghadapi musuh yang sangat kuat, ya, maka kita bersandar kepada Allah, zat yang maha segalanya tadi, bahwasanya Allah adalah Al-Jabbar yang maha memaksa, dan Allah juga zat Al-Qahar yang maha mengalahkan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kita maksudkan bahwasanya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha segalanya. Kita menyandarkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas apapun itu. Bahkan kita bisa menjadikan nama-nama Allah ini sebagai doa kita, sebagai zikir kita untuk penguat aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, termasuk ketika kita menghadapi kematian, maka Allah adalah Al-Muhyi, dan Allah juga Al-Mumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Ketika kita berjuang, ketika kita sedang berdakwah, membutuhkan perlindungan, membutuhkan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pelindung dan penolong yang terbaik. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu seterusnya. Nah, kalau ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pertama kita di dalam meraih kesuksesan, atau kunci pertama kita di dalam melakukan aktivitas segala hal, maka insya Allah ini sudah langkah pertama kita meraih kemenangan. Nah, karena keyakinan kepada yang gaib, ya, yaitu wabil khusus meyakini Allah adalah zat yang maha segalanya, itu adalah kunci kita meraih kesuksesan. Karena kalau ini sudah muncul, keyakinan kita kepada Allah sudah tumbuh, keyakinan kepada Allah kita sudah terbangun dan sangat kokoh, maka berikutnya ya kita akan mudah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga senantiasa menjadikan Allah itu tempat berharap. Sikap kita untuk tawakal dan sikap kita berharap hanya kepada Allah itu akan tumbuh. Oleh karena itu, meminta kepada Allah dengan Asmaul Husna sesuai dengan masalah-masalah kita itu bisa kita lakukan. Ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ada kesulitan apapun itu. Nah, jadikan nama-nama Allah ini sebagai doa kita. Ya Allah yang maha mengabulkan doa. Ya. Kita minta kepada Allah. Ya Allah yang maha menghilangkan kesulitan. Kita minta kepada Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Ini doanya Ustaz Supriyadi, Masya Allah. Sering diucapkan oleh beliau. Nah, kita juga minta diistiqomahkan aktivitas itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Jadi dorongan kita, ya, kalau kita merasa ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menggunakan asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita jadikan amal doa sehari-hari kita, atau kita bisa jadikan zikir rutin kita. Ya, beberapa guru kami sudah mengijazahkan itu bagi yang seret rezeki, ya, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, gitu. Itu bisa kita ucapkan. Yang butuh kekuatan yang sangat luar biasa, butuh energi yang digunakan untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan. Ya, bisa Al-Jabbar, ya, bisa Al-Qahar tadi, dan sebagainya. Insya Allah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia adalah orang yang lemah dan kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kunci sukses yang kedua. Jadi setelah yang pertama itu kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha segalanya. Adapun yang kedua,
kita harus menyadari juga tawakal kepada Allah sebagai zat yang maha segalanya itu harus juga kita tumbuhkan. Jadi selain yakin, ya keyakinan kita sudah kuat, maka sisa berikutnya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertawakal kepada Allah, ya, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa iza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, apabila kita sudah memiliki tujuan aktivitas kita, kita sudah memiliki tekad, kita sudah menyiapkan suatu aktivitas tertentu, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal kepada Allah artinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-wakil, sebagai wakil kita di dalam seluruh aktivitas-aktivitas kita. Oleh karena itu ketika kita meyakini 100% bahwasanya Allah adalah zat yang maha segalanya tadi, nah maka kita juga meyakini 100% Allah maha mewakili urusan-urusan kita, apapun urusannya itu. Ya. Nah, di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW membuat perumpamaan. Orang yang berserah diri kepada Allah itu seperti burung. Tidak punya akal. Ya. Lalu burung itu mengais rezeki di pagi hari, berangkat dengan perut kosong, namun di sore hari kembali dengan perut kenyang. Setiap hari seperti itu. Tidak ada yang tidak kebagian. Semua burung itu dapat rezeki dari Allah. Semua hewan, semua binatang, semuanya alhamdulillah mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah itu ya bukan menyamakan seperti binatang maksudnya, tidak. Tetapi kita harus menyadari kita itu tidak punya kekuasaan apapun untuk mendatangkan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi kalau ada upaya dan usaha kita yang kita anggap itu adalah sebagai kunci mendatangkan rezeki, itu salah berarti. Atau kita menganggap bahwasanya usaha dan amal kita inilah yang menjadikan kesuksesan kita, itu juga berarti salah. Nah, seharusnya keyakinan yang tumbuh di dalam diri kita bahwasanya Allah lah yang mensukseskan itu semua. Artinya apa? Artinya bicara sukses ataupun gagal itu bukan di wilayah kita. Gitu. Jadi kunci sukses itu begitu. Bukan berhasilnya mencapai sesuatu ternyata. Tapi kesuksesan itu kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai tempat sandaran segala macam aktivitas kita. Nah, itu berarti sudah sukses dia. Tetapi kalau belum, walaupun secara kasat mata dia merasa berhasil, sesungguhnya dia adalah makhluk yang gagal. Sesungguhnya dia adalah orang yang gagal. Karena dia tidak menjadikan Allah sebagai tempat sandaran. Nah, penyerahan diri bulat-bulat. Wah, ini betul-betul kita menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus urusan-urusan kita. Itulah inti daripada tawakal. Di dalam Al-Qur'an surah Talak, ya ini ayat yang juga sering kita baca, sering kita dengar ya. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan, biasanya dari ayat yang kedua. Nah, lanjutannya itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi Allah lah yang memberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusan yang dikehendakinya itu. Dan sesungguhnya Allah pula yang telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu kita menyerahkan segala urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bulat-bulat,
ya secara penuh, bukan setengah-setengah. Jadi kita tidak boleh ada perasaan atau merasa bahwasanya ada peran kita sebagai manusia dalam meraih kesuksesan itu. Gitu. Jadi ternyata peran kita itu tidak ada sama sekali. Upaya kita sebagai manusia mencari rezeki itu tidak ada perannya juga. Ya. Upaya manusia dalam mencapai sesuatu juga ternyata tidak ada perannya. Semua yang berperan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa gunanya amal kita, apa gunanya usaha kita, apa gunanya proses kita? Nah, ini harus kita padukan ikhtiar itu. Apa dampaknya kepada kita ya. Nah, jadi bertawakal kepada Allah sebagaimana Allah mencukupkan semua kebutuhan burung ya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW itu, begitulah Allah akan mencukupkan segala macam urusan kita. Karena Allah adalah Al-Wakil. Allah yang mewakili segala sesuatu. Kita ingin mendudukan masalah tawakal. Insya Allah ini juga mungkin guru-guru kami sudah pernah membahasnya. Jadi perlu kita ingat kembali. Ya, bagaimana bentuk tawakal itu. Dulu di zaman Nabi ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah melepas untaku dan aku bertawakal kepada Allah." Maka Rasulullah pun menegur orang itu, "Ikatlah untamu dan bertawakallah." Nah, ada sebagian kita itu memahami seolah-olah tawakal itu dilakukan terakhir, ya, setelah melakukan hukum sebab akibat atau setelah kita melakukan usaha atau mengikat unta. Jadi kita sering menganggap hadis ini melepas unta itu bukan bentuk usaha gitu. Dan mengikat unta adalah bentuk usaha. Nah, setelah kita berusaha baru bertawakal. Jadi kita memahami kebanyakan biasanya itu tawakal dilakukan terakhir. Ya. Nah, sama seperti bagaimana kita mencari rezeki gitu. Ada yang memahami yang penting kita sudah usaha, yang penting kita sudah ikhtiar. Ya sudahlah, urusan nanti kita serahkan kepada Allah, baru kita tawakal gitu. Nah, termasuk aktivitas dakwah, teman-teman. Aktivitas dakwah itu kita merasa sudahlah, yang penting kita sudah menyampaikan. Sisanya kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, jadi seolah-olah tawakal itu dilakukan terakhir. Ya. Nah, padahal kalau kita memahami huruf waw ya pada kata tawakal di dalam hadis itu tidak selalu berarti berurutan, tidak selalu berarti tartib. Huruf waw di sini berarti ma'iyah, yaitu maknanya bersama-sama. Yang berarti selain mengikat unta atau selain kita berikhtiar juga wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu mengiringi seluruh aktivitas kita. Nah, begitu juga tidak boleh hanya tawakal saja yang tadi menyerahkan bulat-bulat hanya kepada Allah, tetapi tanpa ikhtiar sebagaimana salah seorang tadi yang melepas untanya ya, karena dia sudah bertawakal dari awal gitu. Lalu dia menyampingkan ikhtiar. Nah, gitu. Ya, jadi di sini ikhtiar dan tawakal harus beriringan, harus bersama-sama. Maka tidak boleh kita hanya tawakal saja tanpa ada ikhtiar, dan tidak boleh juga ikhtiar saja tanpa tawakal. Atau juga tidak boleh ikhtiar dulu baru tawakal. Yang ada ikhtiar itu wajib, tawakal juga wajib, dan keduanya dilakukan secara bersama-sama. Artinya kalau bersama-sama di saat sebelum kita melakukan aktivitas, kita sudah bertawakal kepada Allah. Di saat kita melakukan aktivitas, kita juga bertawakal kepada Allah. Di saat kita sudah selesai melaksanakan aktivitas itu, kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah posisi tawakal yang sesungguhnya. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah bersandarkan kepada Allah, maka itu insya Allah tawakal itu menjadi tumbuh pada diri kita. Ya.
Nah, karena kita sudah menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu ikhtiar itu. Yaitu upaya itu, usaha itu. Nah, ini juga harus kita tetap lakukan. Tawakal sebagai perbuatan hati. Karena merupakan konsekuensi dari keimanan kepada zat yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal 100% hanya kepada Allah dari awal sampai akhir. Dimulai sejak ada niat, ya, keinginan atau rencana kita sampai aktivitas kita itu benar-benar terwujud. Tawakal tidak pernah lari dari kita. Nah, keyakinan kepada Allah yang maha zat segalanya tadi tidak pernah lari dari hati kita. Nah, berarti tawakal itu nggak boleh hilang. Tawakal itu selalu senantiasa ada di dalam diri kita. Ya, alhamdulillah kami juga kadangkala mengalami berbagai macam cobaan dan ujian hidup ya. Ya, sebagaimana teman-teman sekalian. Dan masing-masing kita mungkin cobaan yang berbeda-beda. Namun ketika ada ujian dan cobaan itu, ya saya sering cerita ke istri gitu. Kok kayaknya ada cobaan seperti ini kita merasa tenang ya. Nah, saya manggil istri itu bunda gitu. Kok kita merasa lebih tenang ya bun? Gitu. Iya ya gitu. Biasanya kan seharusnya ada ujian atau ada cobaan kan kita itu merasa stres, merasa pusing. Nah, mungkin disinilah bentuk tawakal itu sudah tumbuh ya. Tahadus binikmah, semoga ini jadi nikmat untuk kita semua. Dan kami merasakan ternyata Allah itu selalu membantu kita gitu. Secara sadar kalau kita memahami betul-betul ya, masalah-masalah kita itu bisa selesai itu atas pertolongan Allah SWT. Kami pernah mengalami kekurangan rezeki yang dan butuh rezeki yang sangat luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah adanya itu di detik-detik terakhir gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Padahal jumlahnya tidak sedikit, itu jumlahnya lumayan ya. Nah, jadi di saat itu saya merasakan Allah itu luar biasa menolong kita gitu. Cuman kitanya aja suka lalai ya. Kitanya suka melupakan kehadiran Allah SWT. Nah itu. Jadi ini semoga dengan materi ini ya, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi bertawakal itu nggak boleh hilang ternyata. Sedetik pun. Sampai sudah berhasil pun tawakal itu harus ada gitu. Nah karena kalau sudah hilang sedetik itu, nah itu berarti kita sudah menyandarkan kepada selain daripada Allah SWT. Na'udzubillah kan. Nah na'udzubillah. Nah ini luar biasa. Jadi kami merasakan ilmu-ilmu dari guru-guru kami itu, bahwasanya tawakal itu harus kita tanamkan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penekanan yang sangat dan harus dan penting ya. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Ya, tawakal kita tanamkan dari niat, dari sejak ada keinginan atau rencana sampai kita melangkah step by step aktivitas yang mau kita capai tersebut dan sampai sudah kita lakukan. Nah, itu tawakal tidak boleh hilang. Nah, berikutnya baru kita bicara ikhtiar. Jadi yang pertama kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bersandar kita. Kita meyakini Allah adalah zat yang maha segalanya. Kalau kita sudah meyakini zat Allah maha segalanya, maka akan tumbuhlah sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bagaimana kita meraih kesuksesan termasuk di dalam dakwah ini? Maka ikhtiar dan upaya serta usaha itu juga kita lakukan. Jadi kalau kita sudah bertawakal kepada Allah dan aktivitas yang bersama-sama harus kita lakukan itu apa? Ikhtiar ya. Jadi tidak hanya tawakal saja tadi, tapi juga kita beriringan dengan ikhtiar kita. Dari niat saja itu perlu ikhtiar. Ketika kita mau merencanakan sesuatu itu butuh ikhtiar, kan butuh pemikiran, butuh ide gitu. Saya juga ngambil ilmu dari teman-teman ngaji subuh ini.
ini ikhtiarnya luar biasa gitu. Tadi ada informasi atau di beranda Facebook ya, itu SBS itu kan ikhtiar yang luar biasa. Dari rencana, ini baru rencana ini. Rencana saja sudah sangat luar biasa dipikirkan dengan sangat matang. Kelasnya belum dimulai, ini kesempatan bagi teman-teman. Ya. Jadi merencana saja itu butuh ikhtiar, butuh usaha, butuh upaya. Sampai nanti bagaimana tahapan langkah-langkahnya dan bagaimana aktivitas itu dilakukan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi bekerjalah kamu, ya, beraktivitaslah kamu, maka nanti Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin yang akan melihat pekerjaanmu itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, aktivitas kita, amal kita, bayangkan. Yang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rasanya kalau misalnya kita sedang beraktivitas, kita itu menghadirkan Allah, ya, kita merasa diawasi oleh Allah, kan itu nikmat itu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, Allah itu menyaksikan kita. Jadi kadangkala kami itu senyum gitu ketika sedang melakukan sesuatu gitu, lalu merasa, Masya Allah, Allah telah menolong kita. Lalu kita membayangkan aktivitas ini akan Allah perhatikan. Wah, itu luar biasa. Nah, menghadirkan kondisi ini yang harus kita tumbuhkan ya. Wasaturadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakanlah kepada kita apa yang telah kita kerjakan itu. Nah, ini bukan artinya ini. Nah, ini berarti belum diedit ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita beraktivitas saja. Bekerja saja semaksimal mungkin. Berupaya semaksimal mungkin. Berikhtiar seoptimal mungkin. Ya. Dan kita pahami Allah, Rasulullah, dan orang-orang mukmin akan memperhatikan aktivitas kita itu. Lalu kita dikembalikan kepada Allah SWT, maka kita akan disampaikan apa yang sudah kita lakukan tadi. Dan bayangkan kalau itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu aktivitas dakwah. Maka dalam berdakwah itu butuh kegembiraan, ya. Apa kegembiraan yang harus kita tanamkan? Bahwasanya Allah itu menyaksikan kita. Itu. Dalam bisnis kita juga gembira. Kenapa? Karena Allah menyaksikan bisnis kita. Dalam kerja kita juga gembira. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Gitu. Jadi bayangkan kalau bisnis kita bisnis yang haram, ya, pekerjaan kita pekerjaan yang haram, apalagi dakwah kita itu bukan dakwah kepada amal soleh. Malah mengajak kepada keburukan. Na'udzubillah. Allah itu menyaksikan kita. Lalu disampaikan kepada kita berita yang telah kita kerjakan tadi. Nah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka daripada itu melakukan amal perbuatan, ikhtiar juga harus 100%. Jadi selain keyakinan dan tawakal 100%, ikhtiarnya juga 100%. Jadi dua-duanya ini kita maksimalkan, kita optimalkan. Tentu yang mengetahui batas atau apa bahasanya kemampuan kita itu apa saja, tentu diri kita sendiri kan. Misalnya, kita baru mampu di tahapan A, masih bisa tidak ditingkatkan, bisa tingkatkan lagi gitu, terus begitu, setahap demi setahap terus ya, mengkaji ilmu juga bertahap demi bertahap. Bahkan sampai sekarang juga kadangkala kita harus belajar, kami juga harus belajar terus gitu ya. Bukan berarti orang yang punya banyak ilmu ternyata tadi semakin banyak tahu semakin miskin ilmu ternyata. Ternyata pemahaman selama ini itu waduh nggak kecil sekali. Jadi harus banyak hal yang dipelajari. Apalagi aktivitas dakwah ya. Ternyata belum seberapa dibandingkan para pendulu kami gitu. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, termasuklah Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu tadi
Ya, agar bisa 100% ikhtiar kita, maka kita harus memperhatikan beberapa kaidah perbuatan. Nah, ada kaidah-kaidah di dalam perbuatan. Yang pertama, motivasi perbuatan. Jadi, kaidah perbuatan yang pertama kita itu kita harus punya motivasi. Motivasi itu ada 3 macam. Ini menurut Muhammad Ismail ya, dan juga guru kami Ustaz Hafiz Abdul Rahman di dalam buku dan kitab beliau. Ya. Motivasi perbuatan itu ada 3. Yang pertama motivasi materi. Ya. Ini motivasi madiyah. Orang yang melakukan perbuatan karena materi yang dimilikinya. Entah itu materi yang bersifat finansial atau materi yang bersifat fisik. Ya, tergantung perbuatannya apa kan. Atau motivasi yang kedua itu motivasi emosi, ma'nawiyah. Jadi orang melakukan perbuatan itu karena emosional. Misalnya kita diejek, tersinggung, kita ingin melawan ejekan itu. Nah itu secara emosional, ya, tersinggung gitu, dan lain-lain. Adapun yang ketiga, motivasi perbuatan itu bisa berbentuk motivasi ruhiyah atau spiritual. Nah orang yang melakukan perbuatan ini itu landasannya karena perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu motivasi perbuatan yang paling kokoh dan kuat itu seharusnya motivasi ruhiyah. Ya. Kita belajar, kita bekerja, kita berbisnis itu kenapa? Karena kita ikhtiar 100% dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bisa bayangkan itu bagaimana luar biasa aktivitas kita, apalagi aktivitas dakwah. Ruhiyah kita itu menjadi motivasi kita. Bisnis kita itu karena perintah dan larangan Allah. Jadi artinya bisnisnya itu harus sesuai dengan perintah-perintah Allah. Dan bisnis juga harus menjauhi segala larangan Allah, memperbaiki akad, memperbaiki syarat, ya, dan menghindari kondisi-kondisi yang haram, kan begitu. Pekerjaan juga begitu. Pergaulan aktivitas sehari juga begitu. Motivasi ruhiyah ini yang menjadi motivasi yang kokoh dan kuat. Nah, dari ketiga motivasi ini, maka motivasi spiritual atau motivasi ruhiyah adalah satu-satunya motivasi yang menggerakkan manusia melakukan perbuatan yang paling konstan, kuat dan tahan lama. Karena motivasi materi bisa mudah hilang. Ketika kita motivasi karena materi misalnya, karena finansial. Lah kalau nggak dapat materinya, ya kita berhenti. Jadi dia mudah hilang gitu. Motivasi emosional juga begitu. Emosi itu kan kadang datang, kadang hilang. Oh saya benci dengan orang itu. Wah saya cinta dengan orang itu. Jadi kita melakukan sesuatu karena suka dengan orang itu. Suatu waktu orang itu ternyata ada aktivitas yang membuat kita benci. Lantas kita benci pada dia. Lalu nggak lagi beraktivitas yang sama. Nah maka seharusnya motivasi itu, kaidah yang pertama, motivasi itu harus motivasi spiritual. Yaitu bergantung keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kita akan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bergantung kepada ketakwaan kepada Allah. Makanya dalam At-Talaq ayat 2 itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kan tadi. Nah, jika ketawanya terkikis, maka motivasinya bisa mengendur. Jadi ikhtiar 100% itu ikhtiar apa? Ikhtiar takwa. Wah, Masya Allah. Ini materinya berat sebenarnya. Ini ternyata nggak enteng. Setelah saya menyampaikan, wah ini berat juga. Luar biasa ini. Dan ini luar biasa bagus materinya. Ya secara teori memang, Masya Allah. Ini ilmu ini dari guru-guru kami juga ini. Ternyata guru-guru kami menyampaikan materi sangat berat. Ikhtiarnya harus 100%, tawakalnya 100%. Itu kan luar biasa. Itu kalau kita mampu. Dan kita berupaya untuk mampu sampai ke sana, ini akan menghasilkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Saya merasa berat ternyata. Masya Allah. Lalu kaidah berikutnya selain motivasi, maka ada nilai dan tujuan perbuatan. Setiap perbuatan yang dilakukan harus mempunyai nilai dan tujuan. Jadi kalau perbuatan tidak punya nilai dan tujuan, maka perbuatan itu akan sia-sia. Bayangkan teman-teman, ya, misalnya naik
naik taksi gitu, duduk gitu. Ditanya sama supirnya, mau kemana Pak? Kenapa tanya-tanya? Mau tahu urusan orang saja gitu. Ya sudah, dibawa kemana-mana sama supirnya. Mungkin dibawanya ke stasiun, dibawanya ke gunung. Oh, dipikir supirnya ini orang mungkin lagi pusing ya, jadi butuh refreshing. Dibawalah ke gunung atau ke pantai. Sampai di pantai dan di gunung malah diomelin lagi. Kenapa saya dibawa ke sini? Gitu. Ya, kenapa saya dibawa ke pantai atau ke gunung ini? Ini bukan tujuan saya. Gitu. Lah Bapak ditanya nggak menjawab. Bayangkan kalau kita ya tidak punya tujuan, berapa energi yang sudah habis, berapa sumber daya yang sudah habis kita keluarkan, berapa finansial yang sudah kita keluarkan untuk membayar atau membiayai ongkos taksi itu. Nah, itulah gambaran orang yang tidak punya tujuan. Gitu. Jadi orang tidak punya tujuan itu akan menghabiskan energi dan sumber daya. Baik sumber daya finansial, waktu, dan manusianya. Nah, maka harus punya nilai di dalam perbuatan, nilai dan tujuan itu harus ada. Nilai dan tujuan perbuatan masih sama sumbernya ya, di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami ya, karangan Muhammad Ismail, termasuk di dalam buku Ustadz Hafiz Abdul Rahman ya, di sana disampaikan nilai dan tujuan perbuatan itu ada nilai madiyah yaitu nilai materi, ada insaniyah nilai kemanusiaan, akhlakiyah nilai akhlak, dan rohiyah nilai spiritual. Nah, kapan kita akan meraih nilai ini beda dengan motivasi tadi. Kalau motivasi spiritual yang harus kita wujudkan, tetapi kalau nilai dan tujuan ini berbeda-beda. Tergantung perbuatan kita apa. Ya, apakah kita ingin meraih nilai madiyah? Kalau bisnis, ya harus nilai madiyah kita capai. Maka nilai ini tergantung perbuatannya apa. Jangan bisnis itu malah kita jadikan untuk insaniah, sosial nanti. Ya, atau akhlakiyah. Walaupun di sisi lain dalam berbisnis tetap kita harus menjaga kejujuran, menjaga tidak boleh menipu, tidak boleh curang. Gitu. Itu terkait perintah dan larangan Allah. Tetapi tujuan atau nilai dalam bisnis itu adalah nilai materi. Ya. Sholat juga begitu. Sholat itu nilainya, tujuannya adalah ruhiyah, jangan bisnis, jangan materi. Atau dakwah itu jangan mengharapkan materi. Justru dakwah itu ruhiyah nilai kita. Ya, jadi jangan berharap kedudukan, jabatan, apalagi bisnis dalam dakwah. Nah, maka nilainya apa itu tergantung jadi jenis perbuatan yang harus kita kerjakan. Jadi kita tahu apa yang mau kita raih. Kita tahu nilai dan tujuan yang mau kita raih. Ini kaidah yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita harus punya motivasi ruhiyah. Yang kedua nilainya apa? Nah, kita bisa dapatkan nilai materi atau nilai kemanusiaan, nilai akhlak atau nilai ruhiyah. Dan masing-masing berbeda tergantung perbuatan itu. Dan ini sesuai harus dengan hukum syariah. Ya. Oleh karena itu, bagaimana cara meraih tujuan kita? Yang pertama, atau meraih kesuksesan ya. Yang pertama kita harus merumuskan tujuan tadi. Tujuan tergambarkan dengan jelas, apakah kita mau meraih materi, apakah kita mau menilai sosial, ya, meraih akhlak, atau meraih spiritual. Tujuannya harus tergambar, jelas, ya, langkah-langkahnya juga ada langkah-langkah untuk merealisasikannya itu. Nah, berikutnya yang kedua, berpikir dengan sungguh-sungguh. Al-jiddiyah fit tafkir. Bagaimana orang yang berpikir dengan sungguh-sungguh itu, setelah dia punya tujuan, maka dia punya langkah-langkah untuk diraihnya dan harus dijalankan. Itu namanya sungguh-sungguh. Jadi kalau sekedar tujuan tapi tidak punya langkah-langkah, ini berarti belum bersungguh-sungguh. Tadi contohnya ngaji subuh punya program SBS. Ini sudah dirumuskan nih tujuannya ini. Harapannya para hadirin kalau ikut di SBS itu mampu memahami beberapa standar materi terkait bisnis dan muamalah. Kan? Nah, tujuan sudah ada. Tinggal bagaimana meraihnya itu. Nah, teman-teman ngaji subuh membuat jadwal ya, menghubungi
guru-guru kita tadi ya, dan harus menjalankan berapa lama tadi, ada setahun ya kalau tidak salah, atau berapa lama itu kan udah bayangkan langkahnya saja sudah setahun itu sudah dijabarkan. Itu berarti sungguh-sungguh, itu program ini sungguh-sungguh. Jadi bukan program sembarang program, ternyata program luar biasa. Nah, apalagi nanti ketika plan A gagal, tidak boleh menyerah. Ternyata mungkin ada teman-teman yang tidak hadir, ada plannya tadi tuh. Ya ada rekamannya, nanti bisa dilihat. Nah, kan gitu. Yang nggak bisa hadir secara langsung, bisa lihat rekaman. Ada plan B. Hadir enggak, lihat rekaman juga enggak, itu gimana? Ada plan C mungkin. Mungkin akan dihubungi satu persatu gitu ya. Atau diingatkan, atau mungkin nanti ada ujiannya. Ya insya Allah itu. Insya Allah tim ngaji subuh sudah membuat itu. Nah begitu seterusnya hingga meraih apa yang harus diraihnya. Nah langkah ketiga, jika sudah dibuat plan, berbagai plan namun belum berhasil, maka kita evaluasi. Apakah targetnya terlalu tinggi sehingga harus diturunkan, atau ya langkah-langkah kita yang kurang. Nah itu evaluasi kita. Nah berikutnya yang kedua, kita tetap optimis dengan tujuan dan target kita. Setelah dievaluasi, maka kuncinya harus bersabar dalam menapaki berbagai kesulitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau ini kita aplikasikan di dalam dakwah, di dalam aktivitas sehari-hari, di dalam aktivitas bisnis pekerjaan, ini sangat luar biasa. Dalam dakwah kita punya tujuan, ya. Tujuan dakwah sudah tergambarkan dengan jelas dan rinci, yaitu istiqomah fil hayatil islamiyah, untuk melanjutkan kehidupan Islam, untuk membangun peradaban Islam. Itu kan tergambarkan dengan jelas. Bagaimana tergambarnya peradaban Islam itu? Dengan menerapkan syariah. Dengan hadirnya seorang penguasa yang menerapkan hukum-hukum Islam. Dengan masyarakat yang memiliki keimanan ketakwaan. Dengan individu yang memiliki akidah yang kokoh dan mantap dan kuat. Gitu. Itu tergambar dengan jelas. Langkah-langkahnya juga begitu. Ya, ada aktivitas taskif, ada pembinaan, ada aktivitas interaksi dengan masyarakat, dan seterusnya. Ya, sampailah kita membuat plan A, plan B, plan C, terus begitu. Nah, sampai kita bersabar menapaki berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada. Akhirnya insya Allah kita menjadi pribadi yang sukses. Ya. Allah berfirman, alam nasroh laka sadrok. Bukankah sudah Allah lapangkan ya dadamu. Ini kepada Rasulullah SAW. Ini juga bisa ditujukan kepada kita. Wadona angka wizrok ya. Allazi angkodo zohrok. Jadi Rasul itu bebannya itu sudah di Allah angkat. Sudah Allah yang awalnya Allah letakkan, kemudian Allah angkat beban itu dari punggungmu. Warafa'na laka zikruk, dan Allah angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Nah ini ayat yang harus kita ingat-ingat. Sesungguhnya al-usri, ya, kesulitan itu akan hilang dengan adanya justru, adanya kemudahan. Atau usri itu, kesulitan, itu didampingi dengan yusro, kemudahan. Kalau memahami bahasa Arab, itu ada alif lam, yaitu artinya ma'rifah, artinya dia tertentu, satu gitu kan. Yusron itu nakiroh, itu banyak gitu. Berarti dari satu kesulitan maksudnya, itu kemudahannya itu banyak sekali yang beriringan dengan satu kesulitan itu. Itu kira-kira begitu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau kita merasa sulit, satu hal kesulitan, maka ingatlah yusron kata Allah. Ada kemudahan yang menanti kita yang begitu banyak jumlahnya dibandingkan satu kesulitan itu. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya, ini Allah tekankan lagi berarti. Di sana ada inna, ya, ada penguat, penegas. Allah tekankan sekali lagi bahwasanya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan kemudahan itu jumlahnya sangat banyak dibandingkan satu kesulitan itu. Faiza farta fansab, maka apabila kalian telah selesai satu urusan, maka bersungguh-sungguhlah dengan urusan yang lain. Jadi itu. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita bersandar, hanya kepada Allah kita meletakkan segala urusan ini. Insya Allah semoga kita menjadi
orang-orang yang sukses. Jadi kunci kesuksesan itu, ya, yang pertama kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang maha segalanya. Lalu kita meyakini kita harus bertawakal kepada Allah. Tawakal itu harus 100%. Dan ikhtiar kita juga ketiga harus 100%. Bagaimana bentuk ikhtiar? Kita punya motivasi perbuatan. Kita punya nilai dan tujuan perbuatan. Nah, praktisnya, langkah pertama tadi kita buat tujuan. Langkah kedua kita berpikir bersungguh-sungguh bagaimana merealisasikan tujuan itu. Dan langkah ketiga senantiasa kita muhasabah, senantiasa kita evaluasi diri. Apakah kita memperbaiki target atau kita optimalkan kembali ikhtiar, ya. Sisanya kita bersabar dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Aqulu qouli hadza, astagfirullahalazim. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.